Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning. Menjelang Paskah, kita diingatkan bahwa kasih Yesus nyata dan sempurna. Yesus rela menanggung penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib, bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa kita. Salib menjadi bukti bahwa kita dikasihi tanpa syarat, ditebus, dan diberi pengharapan baru. Mari pada pagi hari ini kita sambut hari ini dengan iman yang teguh dan hati yang penuh syukur. Sebab pengorbanan Kristus adalah dasar keselamatan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tema kita pada pagi hari ini adalah salib Kristus, tanda kasih yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menderita demi keselamatan kami. Pimpinlah renungan kami pada pagi hari ini, agar semakin kami mengerti kasih-Mu dan hidup dalam syukur. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ayat ini menggambarkan penderitaan Yesus Kristus dengan sangat jelas. Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan bahwa Sang Mesias akan datang bukan dengan kemuliaan duniawi, melainkan dengan jalan penderitaan. Mari kita renungkan 4 hal penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa kita. Ia adalah pribadi yang suci, tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun yang layak dihukum. Namun, Dia rela menanggung penderitaan yang begitu berat, penghinaan, penolakan, bahkan kesakitan yang mendalam. Semua itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa kita. Hukuman yang seharusnya jatuh atas kita ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Inilah kasih yang luar biasa. Dia menanggung apa yang seharusnya menjadi bagian kita, supaya kita memperoleh pengampunan. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi juga lambang keadilan Allah yang dipenuhi melalui kasih karunia. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan sejati. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi berbalik arah dari jalan dosa menuju hidup yang kudus. Setiap kali kita tergoda, ingatlah salib. Ingatlah bahwa Kristus sudah membayar harga yang tidak ternilai dengan darahnya. Kesadaran ini membuat kita berani berkata tidak pada dosa dan ya pada hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, salib adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas. Jalan salib bukan sekedar penderitaan fisik, melainkan bukti kasih Allah yang melampaui segala batas. Yesus yang tidak berdosa rela menanggung penghinaan, penolakan, dan kesakitan demi kita. Allah tidak menahan anaknya, melainkan menyerahkannya sepenuhnya untuk menebus manusia. Kasih ini adalah kasih yang radikal, kasih yang rela turun ke titik paling rendah, dihina, ditolak, bahkan dianggap tidak layak. Salib menjadi tanda bahwa Allah tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mengorbankan yang paling berharga demi keselamatan kita. Kasih Allah di kayu salib adalah kasih yang tidak terbatas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk dijangkau. Karena itu, respon kita adalah hidup dalam syukur. Jangan pernah menganggap remeh kasih karunia itu. Setiap hari, ucapkan syukur atas salib Kristus. Bukan hanya di momen Paskah, tetapi dalam setiap langkah hidup. Syukur itu diwujudkan dalam doa, ucapan, dan tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan Kristus membawa kesembuhan rohani dan damai sejahtera. Yesaya melanjutkan dengan kalimat yang sangat kuat. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Luka-luka yang ia alami di kayu salib itu menjadi jalan bagi kita untuk menerima kesembuhan rohani. Kesembuhan ini berarti pemulihan hubungan kita dengan Allah yang sebelumnya rusak karena dosa. Melalui penderitaannya, dosa kita dihapuskan, rasa bersalah kita ditanggung, dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Apa yang tampak sebagai kekalahan di kayu salib sesungguhnya adalah kemenangan besar. Dunia melihat Yesus yang tergantung di salib sebagai seorang yang kalah. Tetapi di balik penderitaan itu tersembunyi kuasa Allah yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dari salib lahirlah damai sejahtera yang sejati. Damai yang tidak tergantung pada keadaan dunia, melainkan damai yang bersumber dari Allah sendiri. Karena itu hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Yang keempat, kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah hidup layak sesuai pengorbanannya. Pengorbanan Kristus menuntut sebuah respons kita. Hidup layak berarti menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan duniawi, melainkan dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan baru yang memuliakan Allah. Hidup layak juga berarti mengisi setiap hari dengan syukur, sebab keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita, melainkan anugerah yang begitu besar. Jangan pernah menyanyiakan kasih karunia dengan hidup sembarangan. Lebih dari itu, hidup layak berarti menjadi saksi kasih Kristus. Dunia membutuhkan damai dan pengharapan, dan kita dipanggil untuk membawanya melalui sikap penuh kasih, pengampunan, dan pelayanan. Karena itu, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan pengorbanan Kristus? Bapak, Ibu, Saudara pendengar Blessing Morning, mari kita jalani hari ini dengan kesadaran penuh bahwa Yesus telah menanggung penderitaan kita. Dia dihina, ditolak, dan menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa kita. Salib menjadi bukti kasih Allah yang tidak terbatas, kasih yang rela turun ke titik paling rendah demi mengangkat kita ke kehidupan yang baru. Dari penderitaannya lahirlah kesembuhan rohani, damai sejahtera yang sejati, yang memuliakan hubungan kita dengan Allah dan membebaskan kita dari rasa bersalah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau rela menanggung penderitaan yang bukan karena kesalahan-Mu, melainkan karena dosa kami. Terima kasih untuk salib-Mu yang menjadi bukti kasih Allah yang tidak terbatas, yang membawa kesembuhan rohani dan damai sejahtera bagi kami sekalian. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan hidup layak di hadapan-Mu, menjauhi dosa, hidup dalam kekudusan, mengisi hari-hari kami dengan syukur, dan menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama kami. Pimpinlah langkah kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.